Ya, saudara-saudara, saya sekarang ada di Bukit Kasih. Di atas dituliskan kasih, kasih, dan kasih. Yang pertama kita belajar dari Bukit Kasih adalah bahwa seorang misionaris yang hebat dari Jerman namanya I.L. Rummensen, dengan semboyannya bahwa ya Tuhan, biarlah mati dan hidupku bersama dengan bangsa ini. Ini menunjukkan bahwa ciri orang yang memiliki kasih Kristus, hidupnya untuk Tuhan dan hidupnya untuk seluruh umat manusia. Itu pertama. Yang kedua yang kita belajar adalah bahwa kenapa disebut dengan Bukit Kasih? Karena dalam kekristenan kita percaya bahwa yang tersalib di Bukit Golgota adalah Kristus Juru Selamat umat manusia. Di salib inilah bertumpuh seluruh dosa umat manusia. Mulai dari Adam sampai Nuh, Tuhan membasmi dengan air bah, dan sampai Kristus. Semua dosa yang tertumpu ditebus oleh Kristus. Namun tatkala Kristus tersalib di Bukit Golgota, maka mengalir juga anugerah dari salib datang kepada seluruh manusia. Sehingga pada waktu Tuhan dalam kekudusannya di surga melihat manusia yang penuh dengan dosa, kecemaran, hawa nafsu, kedengkian, pesta pora, LGBT, dosa-dosa yang memilukan, yang membuat Tuhan harus menangis bersedih. Tetapi murka yang datang dari atas ditahan oleh salib. Sekali lagi, murka yang datang dari atas ditahan oleh salib, dan dari salib murka itu dirubah menjadi kasih karunia. Sekali lagi, murka yang datang dari atas karena dosa manusia yang begitu penyis, yang begitu berinovatif, yang bermacam-macam, tapi murka itu dirubah menjadi kasih karunia yang hebat, yaitu dari salib. Yang ketiga, salib melambangkan bahwa dosa sebesar apapun, dosa sehebat apapun, dosa terberat seperti apapun, dan siapapun Anda yang memiliki dosa yang mungkin engkau berkata tidak dapat diampuni, tapi di salib inilah terjadi pendamaian. Dosa diampuni, dosa ditebus, dan di salib inilah terjadi pengampunan sejati dari Tuhan. Yang keempat, dari salib ini kita belajar bahwa surga dan bumi, surga mewakili Allah dan bumi mewakili manusia berdosa, telah diperdamaikan. Telah diperdamaikan di dalam salib, yaitu dalam Kristus Yesus. Sehingga satu-satunya yang bisa mendamaikan adalah Kristus Yesus. Seandainya tidak ada salib, maka permusuhan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia dengan alam semesta, bahkan manusia dengan Sang Pencipta tidak pernah didamaikan. Dan kita akan seterus-terus sampai kita mati. Dan alhasilnya adalah kita manusia berdosa akan masuk dalam neraka yang kekal. Yang kelima, belajar dari salib kasih adalah bahwa tidak ada jalan yang bisa terbentang dari dunia menuju ke surga. Jika kita mati nanti, kita tidak tahu jalan ke surga. Nggak ada GPS, nggak ada Google Map, bagaimana jalan ke surga. Tetapi Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu, salib itulah yang membentang dari dunia tatkala kita mati. Pada waktu kita lepas nyawa kita dari raga kita, lalu kita berjalan menuju surga melewati salib yang ada. Jadi salib yang kelima adalah pembentang dan penghubung jembatan bagi kita yang mati untuk sampai ke surga. Sekali lagi, kita tidak tahu jalan ke surga, tapi di atas salib kita berjalan, kita menuju surga. Lalu Kristus dengan tangan yang terbuka penuh kasih, tangan yang terlubang paku itu akan menyambut kita dengan para malaikatnya. Datanglah anakku yang kukasihi, karena engkau telah berjerih lelah untuk aku selama engkau di dunia. Terimalah mahkota kehidupan. Saudaraku, tidak ada oknum lain dalam salib, hanya Kristus yang pernah tersalib. Itulah yang berkata, sudah selesai, tetelestai, misdlom, it is finished, bahwa pengampunan sudah terjadi dan keselamatan sudah pasti bagi kita yang percaya. Saudara, inilah salib, inilah kasih yang terbesar. Oleh karena itu Yohanes 15 ayat yang ke-13 berkata, kasih yang terbesar adalah kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Dan itu dibuktikan oleh Allah
so his great love for the world. Allah begitu mengasihi manusia dengan kasih yang besar, kasih yang agape, sehingga ia memberikan only begotten son, anak yang tunggal, supaya kita yang percaya diselamatkan oleh dia. Kiranya pegang terus salib, kita terus memegang salib, percaya kepada salib hingga Tuhan datang kedua kali. Pastikan Anda ada di dalam salib, dilindungi oleh salib, dan pasti berjalan di dalam salib, di atas salib untuk menuju ke surga. Tuhan berkati kita. Salam masal ubraka.